Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibillah sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ibadallah. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلى هالك. Amma ba'du. Segala pujian dan syukur kita mari sama-sama di pagi hari ini kita haturkan untuk Allah yang kita sembah. Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah. Kemudian salawat dan juga salam untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh hamba-hamba Allah, seluruh nabi dan rasul yang diutus Allah ke muka bumi ini pasti memperingatkan kaum mereka tentang siapa Dajjal dan bahaya Dajjal. Setiap nabi, ratusan ribu jumlahnya nabi dan rasul Allah utus ke muka bumi ini pasti bercerita tentang Dajjal. Dan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnah akbar minad dajjal." Sejak Adam Allah ciptakan sampai terjadi kiamat, tidak ada fitnah yang bisa mengalahkan lebih besar fitnah Dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih berat daripada fitnah Dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih hebat melebihi fitnahnya Dajjal. Di hadis yang lain Nabi bersabda, seandainya dikumpulkan semua bencana, petaka, fitnah yang ada di muka bumi ini, sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat, disatukan semuanya. Lalu diletakkan di satu timbangan fitnah-fitnah tersebut, lalu Dajjal muncul dengan membawa fitnahnya tersendiri, diadu mana lebih berat. Maka kata Rasulullah, lebih berat dan lebih hebat fitnah Dajjal dibandingkan seluruh fitnah yang pernah terjadi sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat. Bayangkan betapa berbahayanya fitnah Dajjal ini. Sebab apa? Fitnah Dajjal ini akan mengantarkan manusia yang terfitnah masuk neraka jahanam, kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Sebab Dajjal akan mengklaim dirinya lah Tuhan yang selama ini disembah. Hai orang-orang Kristen yang kalian sembah selama ini adalah saya. Hai orang-orang Islam yang kalian sembah selama ini adalah saya. Sekarang saya telah hadir sujud. Dan Dajjal mampu membuktikan apapun yang diminta oleh manusia. Kalau kamu memang Tuhan, sanggup gak kamu melakukan ini? Oke, kata Dajjal. Kalau saya lakukan, kamu beriman? Saya beriman. Maka Dajjal pun melakukannya. Ada yang masih belum beriman. Saya baru beriman kepada kamu. Apabila kamu bisa begini-begini, dia pun melakukannya. Maka orang ini pun beriman. Murtad dia dan kafir kepada Allah. Dia pun sujud kepada Dajjal. Apapun yang diminta manusia, Dajjal bisa melakukannya. Makanya kata Rasulullah, fitnah terberat di muka bumi adalah kemunculan Dajjal. Arti Dajjal itu apa? Dajjal itu artinya adalah sang maha pembohong, sang maha pendusta. Itu arti Dajjal.
Bapak, Ibu yang kami muliakan, Dajjal, kata Rasulullah, adalah seorang lelaki dari keturunan Nabi Adam. Berarti Dajjal bukan simbol. Dajjal bukan sebuah negara. Dajjal bukan bisa diartikan dengan artian yang lain. Dajjal itu adalah seorang lelaki. Tubuhnya sedikit lebih pendek daripada tubuh-tubuh kalian. Tapi full daging, gompal dan kuat sekali. Bahu kanan dengan bahu kirinya saling berjauhan. Dadanya lebar. Dan itu sekel, full daging. Rambutnya keribu. Sementara di antara kedua alisnya hanya orang-orang beriman yang sanggup membaca, walaupun dia tidak pandai membaca, tapi Allah izinkan saat itu dia bisa melihat kafaro, kafir, di antara kedua alisnya. Kedua bola matanya menyembul keluar. Jijik kita melihatnya. Kedua bola matanya menyembul keluar. Hanya bola mata yang sebelah kanan tertutupi oleh daging kening yang meleleh dan menutupi ini. Sehingga tampak tonjolan itu seperti tonjolan jengkol ya. Padahal ada biji di dalamnya. Kan begitu kan? Menonjol sementara tertutupi oleh daging kening ini meleleh. Dan ujung lelehan daging kening ini nempel di pipi bergelantungan seperti dahak atau seperti jengger ayam. Menjijikkan. Warna kulitnya gelap, kata Rasulullah. Coklat kehitam-hitaman. Dan ada beberapa bercak merah di bawah kulitnya. Kedua kakinya ketika sedang berjalan, dua mata kakinya saling berjauhan, dua jempol kakinya saling berdekatan. Tapi sudahlah bentuknya jelek, dia kemana pergi selalu didampingi oleh wanita-wanita tercantik. Dan dia bisa berpindah dari satu kota ke kota yang lain hanya hitungan detik tanpa alat. Zhup, sampai dia di kota yang lain. Zhup, sampai di kota yang lain. Dan dia mendemonstrasikan kemampuan-kemampuan yang belum pernah ada manusia di muka bumi ini, bahkan teknologi mampu melakukan apa yang dilakukan oleh Dajjal. Kemudian Dajjal mengatakan, sayalah Tuhan kamu. Siapapun yang berjumpa dengan Dajjal pasti akan hilang iman di dadanya. Dia kafir kepada Allah dan dia akan sujud menyembah Dajjal. Makanya Nabi mengharamkan, jangan kamu pernah bertemu dengan Dajjal. Jangan kamu pernah berjumpa dengan Dajjal. Kalau kamu dengar Dajjal masuk kotamu, larilah dari Dajjal, sembunyilah kamu ke dalam rumah. Perintah Nabi adalah ke dalam rumah. Jangan lari dalam masjid. Masuk ke dalam gua tidak boleh. Masuknya ke dalam rumah. Tutup pintu rumahmu kuat-kuat, tutup jendelamu rapat-rapat. Baca surat Al-Kahfi dalam rumah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun wanita-wanita kamu, pastikan mereka semua sudah di dalam rumah. Ikat tangan mereka, ikat kaki mereka, karena mereka yang paling lemah saat itu. Jadi yang wanita diperintahkan oleh Allah SWT, para wanita, mak-mak, anak-anak, istri-istri kita, menantu-menantu perempuan kita, saudari-saudari kita, nenek-nenek kita, masukkan ke dalam rumah, ikat tangan mereka, ikat kaki mereka. Selama Dajjal masih ada di negeri, di kota kita itu, jangan biarkan ada pintu yang terbuka. Jangan biarkan ada wanita yang lepas dari ikatannya. Baca surah Al-Kahfi di dalam rumah itu. Siapa yang melakukan itu dia selamat. Yang tidak melakukan itu dia akan celaka. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dajjal ini memang satu orang, tetapi kemampuannya adalah seluruh setan dari bangsa jin di muka bumi ini tunduk kepada Dajjal. Bisa bayangkan kemampuan Dajjal? Setan seluruhnya satu bumi ini. Mau setan di Eropa, setan di Afrika, setan di darat, setan di langit, semuanya tunduk pada perintah Dajjal. Padahal Dajjal ini adalah seorang manusia, satu orang saja. Cuma seluruh kekuatan gaib tunduk pada Dajjal. Saya rasa Bapak Ibu sudah bisa membayangkan kesaktian apa yang diberikan oleh Allah kepada Dajjal. Nabi berkata, tidak akan ada seorang pun di antara kamu sanggup melawan Dajjal.
takkan ada. Nanti akan ada seorang lelaki yang merasa sangat percaya diri, imannya sudah sangat kuat, tidak mungkin dia akan murtad bila dia berjumpa dengan Dajjal. Saat Dajjal masuk ke kotanya, dia ingin berdebat dan menantang Dajjal. Laki-laki ini pun keluar. Tapi ketika dia melihat Dajjal, Dajjal melihatnya. Fitnah yang ada pada Dajjal, kekuatan yang ada pada Dajjal menyebabkan iman di dalam dadanya keluar dari dadanya, dari hatinya. Dia pun kafir kepada Allah, dia pun sujud menyembah Dajjal. Padahal tadi dia merasa imannya sangat kuat. Walaupun Dajjal sudah keluar meninggalkan kotanya, dia akan tetap kafir kepada Allah sampai dia mati. Maka dia menjadi ahli neraka jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Makanya Nabi mengharamkan, jangan kamu jumpa dengan Dajjal. Dan apa kata Rasulullah? Kalau saya hidup saat Dajjal itu keluar, saya yang akan langsung menghadapi Dajjal demi melindungi kalian. Tapi ketika Dajjal muncul sampai ke kota kamu, saya sudah meninggal, saya sudah tidak ada. Setiap kamu harus melindungi dirinya masing-masing. Begitu Bapak Ibu. Hadis tentang Dajjal ini sampai ke tingkat mutawatir. Apa mutawatir? Di atas sahih. Kita selama ini dengar kalau hadis sahih berarti sudah kuat. Sementara hadis mutawatir di atas sahih. Ijma' para ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan hadis tentang Dajjal mutawatir. Ijma' seluruh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Mengingkari kehadiran dan kedatangan Dajjal, kafir dia kepada Allah, batal syahadatnya, gugur imannya, walaupun dia masih sholat tidak diterima oleh Allah, dan dia akan kekal di neraka. Kalau ada yang menolak kemunculan Dajjal, berarti kedatangan Dajjal wajib diimani. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, kalau kita sudah tahu, kita ingin merinci sedikit. Apa sih kemampuan Dajjal? Kemampuan Dajjal, seperti yang saya katakan tadi, karena dia didukung oleh setan-setan dari bangsa gaib, setan-setan dari bangsa jin, maka Dajjal melakukan berbagai macam sihir yang mengerikan. Hebatnya adalah Dajjal mampu mengendalikan langit. Dalam artian, bumi sudah lama tidak disembur oleh hujan. Menjelang Dajjal keluar, sudah lama tidak disirami hujan. Bumi ini panas, tanam-tanaman di mana banyak-banyak yang mati, hewan ternak banyak yang mati, orang-orang kelaparan. Dajjal datang membawa gunungan makanan. Yang beriman kepada saya, silahkan saya bawa makanan, kalian perlu berapa ambil. Dan orang ketika ketika lapar, mereka mau mengorbankan apapun demi bisa dapat makan. Betul Pak? Sementara Dajjal datang membawa gunungan makanan. Entah dari mana dia dapat makanan itu. Dan dia tawarkan kepada orang-orang yang beriman kepadanya dan mau sujud kepadanya, ambil makanan itu. Dan Dajjal dari tangan kanannya mengeluarkan api yang sangat besar bagikan hutan yang terbakar. Lalu dari tangan kirinya dia mengeluarkan air yang sangat banyak dan bening, air yang sejuk dan bisa mengisi sungai-sungai. Lalu apa katanya? Yang beriman kepada saya, silahkan minumlah air yang keluar dari tangan saya. Yang tidak beriman, masuklah ke dalam api neraka saya. Saya adalah Tuhan. Sementara banyak manusia, kata Rasulullah, 2/3 manusia di bumi ini akan beriman kepada Dajjal. 2/3 jumlah manusia yang ada di bumi beriman kepada Dajjal. Tak terkira banyaknya itu. Adapun umatku, orang-orang yang malas ngaji, orang-orang yang rajin dosa maksiat, orang-orang yang jauh dari masjid, orang-orang yang anti ulama, orang-orang munafik, umatku yang suka buat dosa-dosa, mereka jumlahnya 1/3 nanti akan kafir kepada Allah, beriman kepada Dajjal. 1/3 umat Nabi Muhammad kafir, dan yang paling banyak kafir dan murtad dari umatku adalah kaum wanita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami muliakan, sudah dapat gambaran tentang Dajjal?
Dajjal bukan sebuah sistem, bukan sebuah negara, bukan teknologi, bukan pula PBB. Ada yang mengatakan PBB adalah Dajjal yang dimaksud oleh Nabi. Bukan. Dajjal adalah seorang manusia. Dan dia betul-betul diberi oleh Allah izin untuk memiliki kekuatan yang tak terbatas. Untuk takaran ukuran manusia ya. Siapa yang bisa mengalahkan Dajjal? Nanti kita sebutkan. Hanya satu orang dalam hidup ini, di bumi ini, yang Allah izinkan sanggup membunuh Dajjal. Selainnya tidak bisa. Pernah Umar bin Khattab. Jadi ada di zaman Nabi, namanya Al-Jassas. Mirip ciri-cirinya dengan Dajjal, Pak. Dan Al-Jassas ini, tidak ada satupun yang bisa menangkapnya. Dia bisa berkelebat dari satu hutan kepada hutan yang lain. Dengan hitungan detik, Pak. Ini Al-Jassas. Al-Jassas ini oleh Umar bin Khattab diyakini adalah Dajjal yang dimaksud. Suatu ketika Umar bin Khattab sedang bincang-bincang dengan Nabi, tiba-tiba mereka berdua merasa dan melihat ada Al-Jassas di balik batang pohon kurma sedang mengintai ke arah Rasul dan Umar. Lalu berkelebat ke batang pohon yang lain. Bersembunyi di balik batang pohon, melihat kalah Rasul dan Umar. Kayak Tom and Jerry begitu, Pak. Umar langsung menghunus pedangnya dan minta izin pada Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan saya. Mau ngapain kamu, kata Rasulullah? Itu adalah Dajjal. Saya akan bunuh dia dengan pedang saya. Rasulullah menahan. Hai Umar, kalau itu benar-benar adalah Dajjal, tidak ada yang mampu mengalahkan Dajjal. Kamu bukan tandingannya. Dia bukan lawanmu. Bukan kamu yang sanggup mengalahkan Dajjal. Dan kalau itu ternyata bukan Dajjal, kamu bunuh dia. Apa guna kamu membunuh orang yang tanpa alasan yang hak kamu bunuh dia? Jadi Rasul katakan, bukan Umar bin Khattab lawannya Dajjal. Dajjal itu tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun, kecuali hanya oleh satu orang saja. Siapa satu orang itu? Nabi yang ke-24 yang Allah naikkan ke langit dengan jasad dan ruhnya dan diturunkan di akhir zaman. Siapa nama nabinya? Nabi Isa alaihi salam. Hanya ini yang akan mampu membunuh Dajjal. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana Dajjal sekarang? Jawabannya, entahlah. Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Tapi di masa Nabi Muhammad hidup dulu, ternyata Dajjal ditemukan oleh Tamim Ad-Dari. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, Tamim Ad-Dari ini seorang kapten kapal. Di sebuah perjalanan beliau dengan awak kapalnya sejumlah 20 orang, Tamim Ad-Dari ini kapalnya diombang-ambing oleh ombak laut yang tinggi. Langit gelap gulita tebal oleh awan dan petir menyambar-nyambar. Angin begitu kencang hampir saja menenggelamkan mereka. Ombak setinggi-tinggi bukit. Sementara hujan lebat. Mengerikan suasana. Kami kehilangan kendali terhadap kapal kami. Lalu kami tersangkut di sebuah daratan pulau di tengah laut Yaman. Kami tunggu malam menyingkir. Matahari pun terbit. Lalu kami turun dari kapal. Dan kami masuk ke dalam pulau itu. Kami berjumpa dengan seekor binatang yang sangat tinggi dan besar. Berkaki 4. Berbulu sangat tebal dan gelap. Hitam. Saking tebal bulunya kami tak mampu membedakan mana kepala dan mana bagian pantatnya. Dan ternyata binatang itu bisa berbicara. Kami seluruhnya ketakutan. Kami lari tunggang langgang meninggalkan binatang itu. Hanya 1-2 kali genjotan binatang itu sudah ada di depan kami. Dan berkata, jangan takut. Saya tidak akan menyakiti kalian. Saya adalah Al-Jassasah. Saya adalah penunggu pulau ini. Saya adalah mata-mata. Apakah kalian datang dari Arab? Kami pun menjawab, benar, kami dari Arab. Bagus. Sudah lama saya di sini menunggu orang Arab masuk ke dalam pulau ini. Sekarang kalian saya perintahkan, pergilah kalian ke kuil tua sana. Ada seorang lelaki yang sudah begitu lama menunggu berita tentang dunia sekarang. Khususnya dari Arab. Temuilah laki-laki itu, dia ada di kuil tua sana. Binatang yang disebut Al-Jassasah ini pun menunjukkan di mana tempat kuil itu. Kami pun lari meninggalkan binatang tersebut menuju kuil itu dalam keadaan ketakutan yang luar biasa. Sampailah kami di kuil tua, kami terbelalak, terperanjat.
ada seorang lelaki yang bertubuh gompal, sangat kuat. Laki-laki ini kedua kakinya dirantai dengan rantai besi yang besar dan berat. Dan rantai ini juga membelenggu kedua tangannya dengan belenggu rantai besi yang besar dan berat. Dan juga membelenggu lehernya. Kami berkata, celakalah engkau. Manusia apa kamu ini? Maka laki-laki yang dirantai itu menjawab, nanti saya kasih tahu kepada kalian siapa saya. Yang pasti saya tidak akan bisa menyakiti kalian. Allah sedang membelenggu fisik saya dan sedang mengunci kemampuan saya. Apakah kalian datang dari Arab? Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan menjawab, benar, kami ini dari Arab. Apakah di Arab hari ini sudah muncul seorang lelaki ummi mengaku-ngaku sebagai nabi terakhir, namanya Muhammad, sudah muncul apa belum? Tamim Ad-Dari yang orang Kristen menjawab, ya, sudah muncul. Gembiralah laki-laki yang terikat ini, karena isyarat dari Allah, bila laki-laki ummi yang bernama Muhammad di Arab sudah muncul, berarti tak lama lagi dia akan dibebaskan. Ketika dikasih tahu bahwa laki-laki ummi yang bernama Muhammad itu sudah muncul di Arab, senang sekali dia. Berarti tak lama lagi aku dilepaskan. Lalu dia bertanya, kalian tahu dengan Danau Tiberias? Kalian tahu nggak dengan mata air Zuhar? Kalian tahu tidak dengan kebun kurma di daerah Baisan? Tamim Ad-Dari menjawab, ya, saya tahu. Ini hadisnya sahih ya Pak, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa yang ingin kau tanyakan? Apabila 3 daerah ini sudah menunjukkan tanda-tandanya, berarti saya lepas ketika itu. Yang saya tanyakan pada kalian, apakah Danau Tiberias airnya sudah susut? Apakah mata air Zuhar sudah berhenti mengeluarkan air? Apakah kebun kurma di Baisan sudah tidak lagi berbuah kurmanya? Karena kalau air Danau Tiberias sudah susut, Danau Tiberias mata air Zuhar sudah tidak mengeluarkan airnya, dan kebun kurma di Baisan sudah tidak lagi berbuah, itu pertanda saya dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari belenggu-belenggu ini, dan kesaktian saya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamim Ad-Dari waktu itu menjawab, saat ini air Danau Tiberias masih banyak, mata air Zuhar masih mengeluarkan airnya, dan kebun kurma masih lebat buahnya. Lihat, sebentar lagi Danau Tiberias akan susut airnya, mata air Zuhar akan tidak lagi mengeluarkan air, dan kebun kurma di Baisan tidak akan lagi berbuah kurmanya. Kalau itu sudah terjadi, saya lepas. Sejak 2012 saya sudah menyampaikan kepada dunia melalui media sosial, melalui ceramah-ceramah, dan bahkan melalui televisi TV One. Saya pernah ceramahkan tentang Dajjal, bahwa 3 tanda alam ini sudah terjadi serentak sekarang Pak. Sudah terjadi serentak sekarang. Bulan Agustus 2018 saya langsung berkunjung ke Palestina dan mendatangi Danau Tiberias, dan juga kebun kurma di Baisan, mata air Zuhar. Saya bawa istri 1 orang, dan saya bawa jamaah 95 orang. Di situ mata kepala ini menyaksikan langsung. Demi Allah, wahai Bapak Ibu, Danau Tiberias airnya sudah sangat susut. Mata air Zuhar sudah 3 tahun tidak mengeluarkan air 1 tetes pun. Dan kebun kurma di Baisan sudah tidak lagi berbuah. Dan ini hadis Nabi yang mengerikan itu terjadi di zaman sekarang. Serentak ketiga tanda alam ini sudah menunjukkan tanda-tandanya. Maka dengan sangat yakin saya katakan kepada umat bahwa Dajjal telah lepas. Dajjal telah lepas. Kita hanya menunggu dia muncul ke tengah-tengah manusia. Nabi berkata, jarak Dajjal itu dilepaskan dari belenggunya dan dia muncul ke tengah-tengah kehidupan manusia hanya 40, kata Nabi. Di situ Nabi tidak merinci 40 jam, 40 hari, 40 minggu, 40 bulan, atau 40 tahun. Pokoknya ketika Dajjal dilepaskan dari belenggu-belenggunya, dengan dia muncul ke tengah-tengah manusia, ada jarak 40. Ya, sekali lagi tidak ada penjelasan dari hadis manapun.
Dan tidak ada ulama yang berani memastikan 40 itu 40 jam, 40 hari, 40 minggu, 40 bulan, atau 40 tahun. Yang penting tanda-tanda ini sudah terjadi seluruhnya. Maka Dajjal telah lepas sekarang, Pak. Jadi wahai Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu heran, dunia kok makin lama makin kacau ya. Kehidupan makin lama kok makin berantakan. Keadaan makin lama makin tak baik. Betul Pak ya? Dalam segi apa saja, dalam segi kesehatan, seluruh dunia dalam keadaan amburadul, COVID-19 dan segala macamnya lah. Berbagai macam penyakit menular menyebar di mana-mana. Kemudian bencana alam yang marak di mana-mana. Kondisi suhu politik di seluruh dunia kacau balau, ancur, carut marut di mana-mana. Kezaliman merata di mana-mana sekarang ini ya. Dan kemudian kondisi ekonomi yang juga makin lama makin tidak bisa dikendalikan dan seterusnya. Sebentar lagi akan banyak kejadian lebih mengerikan. Ini pertanda Dajjal sudah dekat untuk muncul ke tengah-tengah manusia. Wahai Bapak Ibu, tanda-tanda kemunculan Dajjal ini sudah lengkap. Di mana Dajjal berasal? Di mana Dajjal sekarang? Di mana Dajjal sekarang? Rasul berkata, Dajjal nanti akan muncul dari sebuah kota bernama Asfahan di daerah Khurasan. Saat itu kota Asfahan sudah menjadi kota Yahudi, kata Rasulullah. Allah. Saat itu kota Asfahan sudah menjadi kota Yahudi. Di majalah Timur Tengah yang bergengsi, Pak, nama majalahnya Asy-Syarqul Awsat. Asy-Syarqul Awsat. Majalah Timur Tengah. Dimuat foto-foto di majalah bergengsi itu. Ini majalahnya elit ya, majalah full color, full warna. Saya lihat, saya baca, saya merinding, Pak. Nabi berkata, nanti ketika Dajjal muncul, 70.000 lelaki Yahudi mengenakan jubah tidak berjahit, dan mereka menggenggam senjata-senjata terbaik di dunia menyambut kedatangan Dajjal di kota Asfahan. 70.000 orang lelaki Yahudi mengenakan jubah resmi, jubah keagamaan Yahudi, dan mereka menggenggam senjata-senjata terbaik di dunia. Saya baca di majalah Asy-Syarqul Awsat, ternyata kota Asfahan itu sekarang memang sudah menjadi kota Yahudi. Di mana Asfahan itu, Pak? Di Khurasan. Khurasan itu di mana? Irak, Khurasan tuh. Iran, Khurasan. Pakistan, Khurasan. India, Khurasan. Tapi di sekian negara-negara Khurasan ini, Iranlah yang punya kota, kotanya Asfahan. Kota terbesar nomor 1 hari ini di Iran adalah Teheran. Yang kedua adalah Asfahan. Dan sudah beberapa tahun belakangan ini, kota Asfahan menjadi kota Yahudi. 86% penduduknya adalah orang Yahudi. Sinagog-sinagog bermunculan dengan begitu padatnya di kota Asfahan, Pak. Dan uniknya, di situ juga difoto 70.000 lelaki Yahudi sedang mengenakan jubah keagamaan mereka resmi, Pak. Dan mereka sudah menggenggam senjata-senjata khas mereka. Dan keyakinan mereka, kami sedang menanti Tuan besar yang maha agung untuk memimpin kami menaklukkan dunia. Lahado 70.000 itu kini. Kota Asfahan itu sekarang sudah menjadi kota Yahudi. Berartilah siap mereka untuk menunggu kedatangan Dajjal. Ya Allah. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, Rasulullah bersabda, Dajjal nanti akan muncul setelah disembelih seekor sapi betina berwarna merah, tidak ada cacat warnanya itu, berusia 3 tahun. Maaf, ini bukan hadis Nabi ya, tetapi ini pernyataan orang Yahudi dalam keyakinan mereka di kitab suci mereka. Dalam keyakinan mereka, mereka akan menyembelih seekor sapi betina berwarna merah, tidak ada cacat warnanya, merah panuh kasodolahnya. Sapi itu betina, usianya 3 tahun, dan disembelih di atas Bukit Zaitun di Palestina. Waktu saya ke Palestina 2018 itu, saya sampai di Bukit Zaitun, ya, pas menyambut besoknya Idul Adha. Saya dengan rombongan 15 orang sampai di atas bukit. Ternyata Bukit Zaitun tersebut sekarang resmi dijajah oleh Israel dan dijadikan milik Israel, Pak. Bukit Zaitun itu. Saya di situ memberikan kajian di petang hari sambil menyambut waktu berbuka karena besok Idul Adha. Apa kata saya? Disinilah sapi betina itu nanti akan disembelih di atas Bukit Zaitun.
Ternyata orang Israel sudah membuat pelataran, Pak, tempat penyembelihan itu. Sudah mereka buat. Dan saya ada di situ, tepat berada di situ. Foto-fotonya dan videonya masih ada di Media Uzma Media TV channel kami. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, berita saja bagi Bapak Ibu bahwa sesungguhnya tahun 2018 akhir Israel telah mengumumkan kepada dunia di televisi resmi mereka bahwa di Israel telah lahir seekor sapi betina berwarna merah. Akhir 2018. Akhir 2018. Apa kata rabi-rabi Yahudi? Sudah lebih 2000 tahun kami menanti kelahiran sapi ini. Sekarang sudah lahir. Maka mereka pun menjaga dan merawatnya dengan baik. Di usia 3 tahun nanti kami akan sembelih di atas bukit Tursina, di atas bukit Zaitun. Dan ini untuk menyambut kedatangan Sang Tuan Raja Maha Agung kami untuk memimpin kami menguasai seluruh dunia. Jadi sapi itu kini Allah lahir. Artinya 2021 ini usianya sudah 3 tahun. Tanda-tanda alam Danau Tiberias susut telah terjadi. Kemudian mata air Zuhar sudah tidak berair. Kebun kurma sudah tidak berbuah. Sementara orang-orang Yahudi 70.000 di Asfahan sudah siap. Dan Bukit Zaitun sudah dikuasai Israel. Sapi betina juga sudah lahir. Apakah ini tidak membuat Bapak Ibu gentar dalam hati? Apakah ini tidak membuat kita khawatir? Lalu kita bertanya-tanya, Allah kau siap imanam atau alun? Sementaranya dakik pajadu keluar. Dan Dajjal ketika keluar, dia akan masuki seluruh kota-kota yang ada di muka bumi. Orang-orang yang ada di dusun-dusun, di pelosok-pelosok, yang ada di kebun-kebun, malah nanti ketika Dajjal sampai ke kota, mereka yang akan datang berduyun-duyun menyambut kedatangan Dajjal.